yang harusnya pro justisia prosesnya. Kalau yang sekarang ya kami menggunakan logika juga, fakta yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi itu adalah masukan, ya. Dan kami menggunakan logika tadi, itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya berpendapat. Bagaimana mungkin seorang ya menyerahkan sejumlah uang itu tanpa sesuatu motif, ya, bahwa dibantah adanya serah menyerahkan uang itu terserah, tetapi Dewan Kehormatan sendiri mempunyai keyakinan bahwa cukup alasan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan kode etik hanya dari sisi kasus penyerahan uang di Mahkamah Konstitusi. Baik, pertanyaan tentang partai, Pak. Pak Amir pejabat penting lah di Partai Demokrat, bekas sekjen, sekarang Dewan Kehormatan. Apa biaya partai itu memang harus dicari oleh bendahara umum? Bendahara umum sebetulnya tupoksinya jelas mengelola ya keuangan partai yang sumbernya itu sebenarnya jelas. Kami mempunyai anggota di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, kabupaten dan kota yang secara rutin, kalau boleh kita katakan kewajiban mereka itu langsung dipotong gajinya sekian persen menjadi kas partai. Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah itu cukup? Tentunya bagaimana dikelolanya. Ya, kalau hanya untuk perjalanan kegiatan partai dari hari ke hari, itu semestinya cukup. Karena lebih banyak fungsionaris partai ini memang tidak digaji. Kecuali yang mengelola administrasi di bawah direktur eksekutif. Mungkin yang akan menjadi masalah, ya, dibutuhkannya dana itu manakala kita memasuki saat-saat pemilu 2014 itu mungkin. Tetapi kalau untuk rutinitas kehidupan partai saja di samping penghasilan tetap tadi dan juga ada partisipasi ya dari beberapa kader juga yang memberikan ada sumbangan. Tugas gak? Jadi tidak ada kewajiban ya seorang bendahara untuk dengan caranya sendiri mencari uang untuk dia serahkan tidak ada kewajiban itu. Tapi Pak Amir dengar nggak dia ini ke lembaga-lembaga itu juga bawa anggota Partai Demokrat lain, ya, bahkan dari partai lain. Itu justru kami juga pertanyakan karena kami mendapat informasi itu. Tetapi saya kira dengan penyangkalan itu tidak menjadi alasan bagi kami kemudian karena adanya penyangkalan maka tidak ada masalah. Ya, tetap kami pertanyakan karena kami tahu bahwa posisi strategis partai memang sangat mudah kemudian digunakan untuk disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Tapi apa pernah nggak Nazarudin menyumbang begitu besar untuk partai gitu? Dari catatan yang dia serahkan selama 1 tahun dia pejabat bendahara umum, dia telah menyumbang kurang lebih 13 miliar kepada partai. Terbuka, dia menyumbang. Dan saya kira itu tidak ada masalah karena dia menyumbangnya dari secara bertahap dari waktu ke waktu. Selama berapa tahun? 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Ya. 13 miliar. Betul. Tidak ditanya dari mana itu duit. Mungkin akan kami pertanyakan pada waktunya. Baik pemirsa, kita tunda sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita tentang gempa Nazarudin di Partai Demokrat. Tapi ada tamu pekan lalu yang minggu ini baru hadir. Harusnya Anda ketemu sama teman Anda, Kamarudin. Jadi debatnya lebih jelas mana yang benar. Jadi karena itu saya tidak untuk berdebat. Saya hanya ingin tanya, sebetulnya sudah dijelasin juga waktu itu oleh Kamarudin, tapi dari versi Anda sendiri. Apa yang terjadi ketika klien Anda ditangkap KPK? Terima kasih Bang.
Klien saya ditangkap tanggal 21 malam. Ya. Kemudian tanggal 22 ada sepupunya pengacara juga namanya Dapot, rekan saya, minta tolong dari kantor saya untuk mendampingi. Sehingga jam 4 sore, penyidik KPK memanggil kita ke atas dan tanda tangan kuasa. Setelah itu habis maghrib baru ditaruh di rutan Polda karena rutan Pondok Bambu lagi Saya off ketika itu. nggak mau memperdebatkan lagi apa yang berhak itu Anda yang duluan atau Kamarudin yang duluan. Yang ingin saya tanya, klien Anda dengan Idris ya, itu mengantarkan uang ke Wafid ketika ditangkap tangan. Yang benar itu berapa uang itu? Uang yang diserahkan oleh Pak Idris didampingi oleh Bu Rosa, jumlahnya berkisar 3,2 M. 3,2 miliar. Dan itu sudah disampaikan di BAP kelima. Dalam bentuk cek. Dalam bentuk cek. Dolar itu dia juga yang bawa bukan? Tidak. Hanya cek itu saja. Sebagai apa kata Rosalina? Yang dijelaskan oleh Bu Rosa sampai terakhir BAP itu adalah dana talangan operasional yang diminta oleh Pak Wafid. Bu Rosa membantu mencarikan itu. Itu saya juga sudah perdebatkan dengan pengacaranya Pak Wafid waktu itu. Saya bilang kalau gitu yang kasih uang melekat banget. Klien Anda mengasih talangan ke Wafid. Klien saya diminta tolong ke Pak Idris untuk membantu Pak Wafid. Membantu Pak Wafid. Uangnya dari Pak Idris. Uangnya dari Pak Idris. Pak Idris yang punya proyek di Palembang. Itu klien saya tidak tahu soal itu, Pak. Bukan proyek itu dari klien Anda juga? Tidak. Dalam BAP klien saya tidak pernah menceritakan tentang Wisma Atlet. Dari mana dia kenal Wafid? Mereka kira-kira 7-6 bulan yang lalu dikenalkan oleh rekan Bu Rosa juga, dan itu juga rekan Pak Wafid. Itu namanya Paul Nelwan. Sebagai apa dikenalkan seorang pengusaha swasta dengan seorang sekretaris menteri? Untuk apa? Jadi Bu Rosa ini adalah orang di lapangan. Waktu itu dia bekerja di PT Anak Negeri. Karena dia berteman banyak bukan dengan Paul Nelwan saja, pengusaha-pengusaha yang lain juga ada. Pak Paul Nelwan menjelaskan kepada Bu Rosa, Bu, mau kenal nggak sama Pak Wafid? Yang namanya klien saya orang lapangan, bersedia saja kenal sama siapapun. Baik. Setelah itu sering dia ketemu? Mereka hanya 3-4 kali ketemu. 3-4 kali 3-4 kali, pertama kali ketemu tukaran handphone, akhirnya Pak Wafid minta tolong Bu Rosa untuk menyediakan dana talangan tersebut. 3-4 kali ketemu, langsung minta minjam uang. Iya. Dan yang diminta tolong oleh Pak Wafid, Bang, bukan hanya Bu Rosa. Ada beberapa pengusaha yang diminta tolong oleh Pak Wafid. Untung saya nggak kenal Wafid ya. Minta tolong juga. Yang ingin saya tahu, waktu itu juga dijawab, itu tidak ada bunga, tidak ada jaminan, tidak ada perjanjian. Betul. Saya tanya hati nurani Anda sebagai pengacara, wajar gak itu ada pinjaman kayak gitu? Saya kira wajar, Bang. Wajar. Wajar. Kenapa saya bilang wajar? Saya tambah ajaib pengacara di Jakarta. Karena begini, Bang. Ini pinjaman yang akan dikembalikan. Bukan uangnya Pak Idris hilang. Setelah anggaran turun, Pak Wafid siapa yang jamin bahwa itu dikembalikan? Kalau Wafidnya habis pinjam mati gimana? Jadi begini, Bang. Peminjaman itu tidak terlepas daripada pertaruhan jabatan Pak Wafid sebagai Sesmenekora. Terlalu kecil dia menggadaikan jabatan dengan uang 3,2 miliar. Itu, Bang. Realitasnya seperti itu. Berapa sih gaji Wafid sebagai Sesmenpora? Gimana, Bang? Berapa gaji Wafid sebagai Sesmenpora? Saya nggak tahu itu, Bang. Mungkin Abang tanya sama lawyer yang Pak Wafid mungkin ada di sini. Saya kira 300 tahun gaji dia ada itu jumlah itu. Tapi ya, begitu persoalan saya. Persoalan saya itu logika hukum. Dia ini 3-4 kali ketemu si Wafid. Bisnis apa yang bisa diharapkan dari Wafid? Bu Rosa ini kan akan memulai bisnis baru setelah dia keluar kira-kira akhir tahun lalu dari PT Anak Negeri.
Bisnis tersebut tentu mungkin bisa juga berkaitan dengan kegiatan di Menpora. Dalam penjajakan bisnis pribadi itulah Pak Wafid yang sudah kenal mengatakan ini ada problem kita dalam menanggulangi SEA Games. Makanya Ya, kita tolong kalau proses. begitu ya masih ada yang diharapin dari pinjaman itu, bukan sekedar lillah ta'ala, mudah-mudahan Tuhan kasih kita pahala gitu, tapi bisnisnya bisa berkembang di Ya, situ. karena Bu Rosa tahu Pak Wafid itu Bisnis orang baik. apa itu? Bu Rosa ini akan memulai bisnis pengadaan barang. Oh, supplier. Pengadaan barang, supplier, alat-alat Itu yang punya Nazarudin juga? Tidak, dia mulai pribadi. Karena dia mulai November 2010 sudah mengundurkan diri dari PT Anak Negeri. Iya, perusahaan Nazarudin banyak banget. Nah, itu saya nggak tahu itu, Bang. Ya, artinya mana tahu yang baru ini PT Anak Bangsa bukan? Bukan. Belum ada bentuk Ya. usahanya, Bang. Oh, belum ada PT-nya? Belum ada bentuk, ya. Oh, belum ada PT? Belum. Baru rencana? Baru rencana. Mungkin dari hasil dia kerja di Anak Negeri dulu menabung usaha yang baru lagi. Dia kenal Nazarudin nggak? Gimana, Bang? Dia kenal Nazarudin nggak? Kalau ketika dia kerja di PT Anak Negeri ada beberapa kali ketemu. Kok dia mengatakan tidak kenal dan Nazarudin bilang tidak kenal dia? Tidak kenal dalam artian begini, Bang. Tidak ada perintah dari pimpinan Anak Negeri untuk kejadian malam itu. Yang di BAP yang ada pada proses BAP sekarang, kejadian ketika malam penyerahan cek itu. Kalau ada hal-hal lain di luar itu. Kok saya mendengar sering tuh perempuan di bawah Nazarudin? Kalau Nggak, dia ini ke direksi Anak Negeri. Salah satu pemilik Anak Negeri itu Nazarudin. Di order nggak tahu direksinya. Bu Rosa itu direktur marketing. Dia tidak tahu tentang akte perusahaan. Memang ada dalam akte sahamnya 0%. Tapi itu dia tidak menyerahkan saham dan tidak dipakai saham namanya. Direktur tidak tahu akte perusahaan. Tidak, Bang. Bu Rosa tidak pernah baca itu. Wajar nggak, Bro? Kalau menurut saya, karena dia pekerja, tidak terlalu banyak tuntutan dia untuk mengetahui perusahaan Anak Negeri tersebut. Nggak wajar nggak seorang direksi tidak pernah lihat akte perusahaan? Kalau menurut saya, dari sisi mana kita menilai, Pak? Kalau dia ingin mengetahui internal perusahaan yang dia kerjakan, tentu dia tahu akte. Tapi kalau dia hanya bekerja, tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam bisnis perusahaan tersebut, dia hanya job profesional, hanya dia tidak peduli apa akte. Ada orang atau ada Pak Nazar atau tidak di sana. Anda dibohongin klien Anda nggak ada merasa? Saya ketika mendampingi klien saya, pertama yang paling prinsip saya, you harus jujur sama saya. Kejujuran inilah yang saya perjuangkan dalam proses pendampingan dia. Kejujuran dia itu seperti yang Anda ceritakan malam ini. Betul. Anda dibohongin. Makasih, Bang. Saya mau ke Pak Marwan. Dua-duanya. Wawancara itu bisa dua-dua itu. Gabungan. Pak Marwan. Diskusi. Pak Marwan, ini Pak Marwan pasti udah baca di majalah Tempo juga, di media. Bahkan lihat kemarin. Jakarta Lawyers Club mudah-mudahan. Iya, Bang. Yang makanya dua anggaran itu saya kemarin itu mengkritisi acara itu. Orang anggarannya nggak ada. Sementara anggaran itu dianggap atau semacam disinyalemen lah baik di Tempo ataupun bahwa kebocoran terbesar uang negara itu ketika anggaran itu. Karena banyak lobby-lobby baik dari departemen bahkan tidak hanya departemen. Para kontraktor atau supplier pun lobbynya ke anggaran. Jadi ketika sebuah departemen dapat proyek, dapat anggaran, itu kontraktornya juga sudah tersedia. Tolong Pak Marwan sebagai Pak Marwan fraksi apa? Saya PKB, Pak. PKB. Ya, PKB. Ya.